kota Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Apa kabar? Haleluya. Ada pasti ya. Pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh kumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah kami boleh beribadah bersama-sama di LCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan merawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Amin. Praise God. Sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Amin. Beritahukannya bertugas di so, oh ya. 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 Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Rabu 24 April 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 PM di Hong Kong dan pukul 13 PM di Jerman atau Nederland. Satu host saya sendiri, Rosalin Dikwalu dari Surabaya, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA, dan ketiga Pastor John Sarbunan MA, dan keempat juga doa prophetik yang akan dibawakan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya, dan kelima pengumuman Ibu Yeti Sulistrio Rini dari Kediri, dan keenam doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, dan ketujuh selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi kepala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita malam ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang sangat indah di malam ini, dan kita doakan semuanya lancar ya. Oleh anugerah Tuhan kita semua mengalami lawatan Tuhan pada malam ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Oke, mari dengan segenap hati kita akan memuji Tuhan malam hari ini. Haleluya, lagu yang mengingatkan kita tentang betapa baiknya Yesus Tuhan kita, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Haleluya, praise God. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Oke, praise God. Kita akan naikkan satu pujian lagi ya malam hari ini. Haleluya. Oke, selamat datang teman-teman yang baru bergabung malam ini. Mari bebaskan rohmu, siapkan hatimu untuk kita akan menyembah Tuhan malam ini dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami semua di malam hari ini. Dan kami percaya ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Haleluya. Praise God. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu sentuhan tangan-Mu dalam hidup kami semua. Kuasa-Mu bekerja, menjamah, memulihkan anak-anak-Mu malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Tuhan bawa kami lebih dekat lagi, semakin melekat kepada Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Mari buka tangan-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
keajaiban-Mu, nyatakan dengan iman. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Ini doa kami. Kami perlu Kau, Tuhan. Mari sembah Yesus. Kami perlu Engkau, Tuhan, di dalam hidupku. Haleluya. Amen. Amen. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati ya. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan haleluya, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih yang sudah hadir di malam hari ini. Haleluya. Oke, praise the Lord, praise the Lord. Oke, baiklah Ibu Andri Marantika akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini sebelum kita mendengarkannya. Amin. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Terpuji Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Oh Yesus, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus, berkatilah Pak John yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Pak John, berikanlah hikmat sukacita Tuhan. Biarlah apa yang nanti beliau sampaikan bisa kami terima, dapat kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Haleluya. Ibu Andri Marantika dari kota Kediri ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di malam hari ini. Oke, selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini. Oke, Ko Ferry bersama Mbak Lastri, kemudian Bu Nini Herawati ya, sudah bersama kita, Bu Jajo, Ibu Lince, praise the Lord. Oke. Malam ini saya percaya seperti pujian yang kita nyanyikan bahwa sungguh kita membutuhkan akan Tuhan. Yang membutuhkan Tuhan malam ini lambaikan tangan. Oh yes, kenapa kita nggak bisa jalan sendiri ya? Kita nggak bisa melakukan apapun tanpa Yesus. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Alias apa? Kita akan gagal ya. Di luar Yesus kita lemah, di luar Yesus kita tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Karena itu kita sangat perlu Tuhan malam hari ini, saudaraku ya. Oke, dan selamat datang Cifung, sudah bersama kita juga malam hari ini. Haleluya. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama akan memperhatikan renungan firman Tuhan kita malam hari ini ya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini sebetulnya firman ini harusnya disampaikan tadi pagi, cuma karena ada sedikit masalah teknis. Jadi firman Tuhan ini nggak bisa muncul, dan malam ini saudara-saudara yang hadir, Anda berbahagia ya. Karena firman Tuhan ini bisa saudara-saudara dengarkan. Dan saya percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Oke, kita malam ini sudah tiba di serial yang ke-255 dan tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan ya. Anugerah apa saudara? Anugerah pengharapan. Amin.
Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam hari ini, satu ayat yang terkenal, terambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Oke, saya ingin cek dulu, Bu Rosalin di sana signalnya aman? Ya, aman Pak John. Oke, aman ya. Oke, baiklah. Mari Ya. kita akan dengarkan firman Tuhan ini yang akan diperdengarkan oleh Ya. Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah ada di Surabaya. Ya. Persilakan. Shalom semuanya, selamat Ya, malam. shalom. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Amin. Tetapi pemberian Allah. Apa yang Allah beri? Keselamatan. Amin. Bukankah itu yang kita harapkan? Dan keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Karena itu malam ini tema kita adalah kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan. Ya, pertanyaannya adalah begini: apakah benar ada kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan? Apa jawaban saudara? Sudah tentu ada ya, pasti ada. Ya, saudara-saudara, karena itu Alkitab berkata orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Allah tidak pernah dikecewakan. Orang menjadi kecewa karena apa? Salah. Dia menaruh pengharapan ya, bukan kepada Allah, dia menaruh pengharapan pada manusia. Menaruh pengharapan pada suami, suami tidak bisa menolong, kecewa. Menaruh pengharapan pada istri, istri tidak bisa menolong, kecewa. Menaruh pengharapan pada anak, anak tidak bisa menolong, kecewa. Menaruh pengharapan pada menantu, pada mertua, tidak bisa menolong, kecewa, saudaraku. Menaruh pengharapan pada orang-orang yang bisa engkau harapkan, engkau andalkan, ternyata tidak ada pertolongan, engkau menjadi kecewa. Nah, hari ini Tuhan ingin jangan pernah engkau menaruh pengharapan pada siapapun. Taruhlah pengharapan saudara-saudara sekalian kepada Allah. Allah yang kepadanya tidak pernah mengecewakanmu. Allah di dalam Tuhan Yesus yang kepadanya engkau percaya tidak akan pernah mempermalukan imanmu. Ya, Alkitab berkata orang yang percaya pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Oleh karena itu malam ini kita akan bicara tentang kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan. Ya, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita saat Yesus mati di atas kayu salib. Itu satu anugerah, suatu pemberian secara cuma-cuma, satu gift, hadiah yang Tuhan beri kepada kita sekalian. Sebetulnya kita ini tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan itu, saudaraku, ya. Dan ini adalah sebuah kebaikan hati Tuhan, yaitu kemurahan hati Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Itulah anugerah yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan mau memberi karena kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan bagi kita sekalian. Lalu anugerah itu juga artinya adalah sebuah kekuatan secara adikodrati, kemampuan secara ilahi diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, sehingga manusia itu bisa kuat, mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dia tidak stres, tidak depresi, tidak frustrasi. Dalam keadaan apapun, dia bisa melewati semuanya. Itu adalah anugerah, ya. Kita semua ada hari ini benar-benar anugerah Tuhan. Dan anugerah yang keempat itu juga bicara tentang opportunity. Sebuah kesempatan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Karena itu kesempatan Tuhan beri ini, saudaraku, jangan pernah kau sia-siakan. Karena suatu hari kesempatan ini akan hilang, kesempatan ini akan berlalu, kesempatan ini akan lenyap, kesempatan ini akan habis waktunya. Dan kau mencoba mengejar, tapi sudah nggak nutut, sudah nggak bisa lagi. Terlalu jauh, sudah tidak bisa lagi untuk didapatkan, ya. Dan biasanya orang itu dia tinggal menyesal, dia tinggal merenungi, kenapa aku sia-siakan waktu, kenapa aku menyia-nyiakan anugerah itu, menyia-nyiakan kesempatan. Tapi sayang sudah terlambat, ya. Saudara, mumpung masih ada kesempatan, masih ada nafas, jangan pernah kau sia-siakan, ya. Ibadah-ibadah yang kita adakan oleh gereja CLCC lewat Zoom online, meskipun engkau dari rumah bisa beribadah, jangan sia-siakan anugerah ini. Karena suatu hari engkau ingin mencari kesempatan seperti ini, tapi sudah tidak akan pernah engkau dapatkan lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, karena itu saya menggunakan kesempatan-kesempatan itu sebaik-baiknya, saya mempersiapkan diri untuk merenungkan firman, menulis firman itu, dan mengajarkan kepada saudara
saudara-saudara, ini satu anugerah. Kalau Tuhan bisa beri saya kesempatan ini, saudaraku, untuk mengajar saudara, dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-255, ini satu anugerah Tuhan, ya. Saudara bisa mendapatkan firman Tuhan secara bertahap, secara berurutan. Ini satu anugerah Tuhan yang tidak didapat di luar sana, saudara-saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, satu hari ada banyak orang akan merindukan firman-firman yang saudara-saudara dengar hari ini. Tapi mereka akan mengejarnya, tapi sudah terlambat, ya. Berbahagialah engkau dan saya masih ada sampai hari ini, kita gunakan kesempatan yang ada supaya kita tidak akan menyesal. Mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam anugerah pengharapan. Katakan anugerah pengharapan, ya. Menerima apa? Menerima keselamatan. Karena apa? Karena iman kepada Tuhan Yesus itulah suatu kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi umatnya, bagi kita semua umat Tuhan. Berapa banyak saudara malam ini yang menyadari bahwa engkau dan saya adalah umat Tuhan, yang percaya engkau dan saya umat Tuhan, lambaikan tangan, bilang, Tuhan terima kasih buat sebuah anugerah pengharapan. Saya mau menggunakan dengan baik. Katakan amin. Haleluya, praise God. Amin. Dan hal ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 22 sampai 24, ya. Dari ayat-ayat ini saja Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kepada kita sehingga membuat hati kita bergembira, hati kita berglori. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti. Mengerti tentang apa? Tentang kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan. Nah, mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan. Siapakah dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang yang mengetahui. Katakan mengetahui. Amin. Mengetahui bagaimana? Bahwa sampai sekarang segala makhluk itu sama-sama mengeluh. Bilang sama-sama mengeluh. Haleluya. Mari kita lihat, ya. Roma pasal 8 ayat 22. Ya, mic bisa dibuka, Bros. Halo, Bros. Ya, mungkin masalah signal, ya. Oke. Baik, Bros, mungkin masalah signal di sana. Halo, Bros, mic bisa dibuka? Ya, Pak John. Ya, oke. Ya. Silakan. Roma 8 ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Amin. Amin. Paulus berkata, sebab kita tahu bagaimana, saudaraku, bahwa sampai sekarang segala makhluk, apa yang terjadi dengan makhluk-makhluk hidup itu, ya, manusia, sama-sama mengeluh dan kemudian sama-sama merasa sakit bersalin. Yang merasa sakit bersalin itu siapa? Itu adalah kaum ibu, ya, kaum Hawa yang sudah menikah tentunya. Saudara kasih Tuhan, jadi ketika pada saat proses melahirkan itu benar-benar itu taruhannya nyawa. Karena apa? Dia harus bergulat, saudaraku, menahan rasa sakit yang luar biasa, ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi canggih, ya, pakai sistem operasi sesar, jadi tidak perlu sampai merasa sakit, ya. Saudara kasih Tuhan, orang mengeluh itu karena apa, saudaraku? Ada banyak persoalan terjadi, beban yang terjadi. Orang-orang dunia mengeluh, anak-anak Tuhan juga mengeluh, saudaraku, ya. Dalam keadaan menghadapi situasi sulit, banyak orang mengeluh. Waktu engkau mengeluh, engkau mau bawa keluhan kepada siapa, saudaraku, di masa-masa sulit ini? Kau bawa kepada suami tidak bisa memberi engkau pertolongan. Kau mengeluh kepada istri, juga nggak bisa memberi engkau pertolongan. Mengeluh kepada anak, tidak bisa memberi engkau pertolongan. Kepada menantu, kepada mertua, kepada kakak, adik, juga tidak bisa memberi engkau pertolongan. Kepada teman baik, teman dekat, juga mereka juga dalam persoalan. Hari ini bawa keluhanmu kepada Tuhan. Amin. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Tuhan izinkan masalah terjadi.
supaya Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa ini waktunya kita butuh Tuhan, kita butuh sentuhan kasih Tuhan. Supaya kita jangan jalan sendiri, kita perlu libatkan Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku, orang yang tadinya mengeluh pada saat ketemu dengan Tuhan, dia dengar firman Tuhan, hatinya damai, hatinya sukacita, sehingga keluhan-keluhan itu dia bawa kepada Allah di dalam doa, dan keluhan-keluhan itu Tuhan mendengarkan, Tuhan menerimanya, dan Tuhan ubah keluhan-keluhan itu menjadi sebuah pujian yang luar biasa. Katakan amin. Saudara-saudara, kalau engkau mengeluh tapi engkau tidak datang kepada Tuhan, maka saudaraku, pengeluhanmu itu tidak akan ada jalan keluar yang terbaik. Tetapi ketika engkau dalam persoalan beban, penderitaan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah-masalah yang datang membebani kehidupanmu, dan engkau datang kepada Tuhan, engkau bawa keluhan kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap keluhanmu, tangisan, air matamu, jeritan-jeritan hatimu, dan Tuhan mengubah semuanya menjadi kebaikan bagimu. Kalau engkau mengeluh tapi engkau tidak datang kepada Tuhan, percuma Bapak Ibu sekalian. Keadaanmu tidak akan pernah baik, keadaanmu tidak akan pernah membuat engkau bahagia. Tapi kalau engkau dalam penderitaan, kesukaran, engkau mengeluh dan engkau datang kepada Tuhan, Yesus berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang siapapun tidak bisa menolong engkau di masa-masa yang sulit ini, hanya Tuhan yang bisa menolong engkau. Karena itu kalau kita menghadapi persoalan, kita tahu kuncinya. Keluhan ini kita bawa kepada siapa? Kita bawa kepada Tuhan. Bahkan ketika engkau pun menangis, Tuhan menampung air matamu dalam kirbatnya, dan Tuhan ubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Amin. Tuhan ubah air matamu itu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Dan saya berkata bersama dengan Yesus, engkau yang setia beribadah, engkau tidak akan selamanya menangis, engkau tidak akan selamanya lagi bersedih, engkau tidak selamanya lagi penuh dengan keluhan. Semuanya diatasi bersama dengan Yesus. Ada jalan keluar, ada jawaban, ada pertolongan, ada kemenangan. Yang percaya lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dia yang pertama ya. Jadi kalau kita belajar tentang kemuliaan Allah dalam pengharapan, anugerah pengharapan, yang pertama kita perlu mengetahui dulu bagaimana saudaraku. Mengetahui bahwa sampai sekarang segala makhluk, termasuk kita ini makhluk juga, makhluk manusia ini ya, sama-sama mengeluh. Siapa bilang kita nggak punya masalah? Saya punya masalah, saudara punya masalah. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi yang membuat kita mengeluh, saudaraku. Nah, supaya untuk bisa mengatasi keluhan-keluhan saudara ini, kita tahu jawabannya. Cepat-cepat cari Tuhan. Yesus adalah jawabannya. Yesus adalah sumber yang kau butuhkan dalam hidup ini. Ketika nanti uang yang kau punya tidak bisa lagi memberi engkau pertolongan, dokter obat yang juga diberikan kepadamu tidak bisa memberi engkau kesembuhan, saatnya kau datang pada Tuhan, bawa semua keluh kesahmu kepada Tuhan. Tuhan yang mendengar, yang menjawab, dan berikan pertolongan pada waktunya. Katakan amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan? Yang kedua, ini dahsyat, saudaraku ya. Dia adalah orang yang menerima. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima karunia sulung. Karunia sulung apa? Karunia sulung roh yang merasakan keluhan yang umumnya dihadapi oleh orang-orang dunia, sama terjadi juga di dalam kehidupan dia, kehidupan saudara dan saya, di dalam hatinya. Kita lihat Roma pasal 8, ayat yang ke-23. Silakan, Bros. Halo, Bu Ros, ada di sana? Oke, mungkin ini masalah signal ya. Sinyal Pak John. Ya, baik, Pak Frans Angki bisa membantunya ya. Oke, mengisi waktu. Ya. Roma 8 ayat 23 yang mengatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan. Yang kedua, dia adalah orang yang menerima. Tadi dia mengerti, setelah dia mengerti, sekarang yang kedua, dia menerima. Katakan menerima. Makanya dalam doa profetik kita selalu naikkan dan kita selalu menjawabnya, kita mengaminkan dengan kita berkata, I receive.
I receive itu artinya aku terima. Karena apa yang kau terima akan menjadi kuat dalam dirimu, ya. Apa yang kau terima itu akan menjadi sebuah kenyataan. Lambat laun pasti menjadi jawaban, pasti menjadi kenyataan, saudaraku. Tapi sebaliknya kalau orang tidak menerima alias dia menolak, itu akan makin melemah dan akan makin menghilang dalam hidupnya. Dan tidak akan pernah terjadi sesuatu apapun. Oke, mungkin ada yang tahu malam hari ini tentang karunia sulung roh. Ada yang tahu, saudaraku? Kalau ada di antara saudara yang mungkin baru dengar hal ini, saudara mungkin belum tahu, nah saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian ya. Oke, silakan Pak Frans Angki bisa memperdengarkan apa itu karunia sulung roh. Ini indah sekali ya. Kepada kita sekalian, saya berharap ini bisa muncul. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, supaya kita mengerti tentang akan rahasia firman ini, saudaraku. Kita perhatikan setiap kalimat-kalimat ayat itu ada maknanya ya. Ada maknanya di dalam kehidupan kita sekalian. Oke. Oke, mohon maaf ini ada sedikit terganggu. Oke. Bisa Pak John, bisa baca. Ya, bisa baca Pak Frans Angki? Bisa. Oke, sebentar. Ini dia memang ini harus telannya dulu karena pindah. Oke. Pengharapanku hanya padamu. Yang percaya katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Nah, ini bisa ya Pak Frans Angki? Oke, bisa diperdengarkan. Oke. Nah, mari kita lihat apa artinya karunia sulung roh. Ini dia. Saya mencatat di sini Bapak Ibu bisa mengerti rahasianya. Oke, silakan Pak Frans Angki berdasarkan Roma 8 tadi ya, ayat 23. Sulung roh berdasarkan surat Roma 8 ayat 23 yang mengatakan karunia sulung roh merujuk pada pengalaman keselamatan yang diterima oleh orang percaya ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Ini disebut sulung karena hal ini merupakan awal dari transformasi rohani yang akan terus berkembang seiring waktu. Dalam surat Roma 8 ayat 23, Rasul Paulus menggambarkan karunia sulung roh sebagai janji, kehidupan yang baru dan penuh kebebasan yang akan sepenuhnya direalisasikan pada akhir zaman, ketika kita akan menerima tubuh yang baru yang sempurna. Amin. Amin. Sampai sini sudah jelas ya tentang karunia sulung roh. Itu diawali dengan seseorang ketika dia mulai membuka lembaran baru, yaitu dia mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Disitulah arti dari karunia sulung roh, saudaraku ya. Pertobatan dia saat dia terima Yesus dan ini akan terjadi transformasi di dalam kehidupan dia ya, saudaraku. Oke. Kita akan lanjut ya Bapak Ibu sekalian kepada yang tadi selaku yang saudara-saudara sedang belajar bersama dengan saya di malam hari ini. Haleluya. Sekarang kita lihat yang kedua. Oh, ini yang kedua sudah ya. Ketiga yang ketiga sekarang. Oke, kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah pengharapan. Ini dia. Tadi yang pertama mengetahui, yang kedua, saudaraku, dia menerima, lalu sekarang yang ketiga dia mengakui, ya. Jadi tahap-tahapannya gitu. Jadi mengerti, menerima, kemudian setelah dia terima, sekarang dia akui. Amin, saudaraku, ya. Mengakui bagaimana bahwa dia diselamatkan dalam pengharapan yang dilihat mata iman, bukan mata jasmani. Katakan amin. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Kita akan perhatikan. Lihat dalam Roma pasal 8 ayat 24. Ya, silakan. Saya Pak John ya. Ya. Roma 8 ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Amin. Saudaraku, jadi keselamatan itu ada dua pengertian. Jadi begini,
Yang pertama, keselamatan secara hukum sorga, artinya ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, saat itulah engkau namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan, ya. Nama saudara dan saya sudah ada dalam kitab kehidupan Allah. Itu disebut sebagai de jure, artinya secara hukum sorga, nama saudara dan saya sudah ada di sana. Tapi keselamatan yang kedua, realitanya secara kenyataan, secara fakta, kita belum ke sorga, kita masih di bumi, saudaraku. Karena itu dibutuhkan kesetiaan, ketekunan, perjuangan mempertahankan imanmu sampai akhir hidupmu. Engkau tetap setia iring Tuhan, engkau tetap setia melayani Tuhan. Baru di situ engkau benar-benar diselamatkan. Ya, amin. Nah, hati-hati dengan pandangan Kristen progresif yang hari ini sedang viral, saudaraku. Ya, Kristen progresif ini, mereka ini sama saja dengan mereka menganut paham Calvin. Yang penting aku sudah percaya Yesus. Aku sudah terima Yesus, perkara aku mau berbuat dosa lagi, aku mau tinggalkan Tuhan lagi, aku mau pergi kemana tanpa Tuhan, aku tidak ibadah, enggak masalah, yang penting aku sudah diselamatkan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, memang itu dia selamatkan pada tahap yang pertama, secara hukum sorga de jure, namanya sudah ada di sorga, tapi ke realitanya, kenyataannya secara fakta dia belum ke sorga, dia masih di bumi seperti kita. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus pertahankan imannya dengan terus beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan, dia taat beribadah, melayani dengan tekun, baru dia bisa diselamatkan. Sampai di sini paham ya? Makanya Alkitab berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai akhir hidupnya mempertahankan imannya, dia setia iring Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, dia terus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Baru di situ keselamatan dia peroleh, ya. Amin. Lain lagi cerita dengan penjahat di kayu salib, ya. Penjahat di kayu salib, dia tidak sempat minta dibaptis karena memang tidak memungkinkan, dia sedang disalibkan, ya. Dia tidak sempat pergi ke gereja, dia tidak sempat ikut Zoom seperti ini, saudaraku. Dia tidak sempat dengar firman Tuhan, tidak sempat berdoa, tapi di kayu salib itulah dia buka hati terima Yesus, dibilang, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai Tuhan dan Raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Taman Firdaus. Artinya dia mendapat tempat dalam kerajaan Allah, ya. Nah, itu memang karena sikon. Nah, kita ini Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan, Tuhan kasih kita waktu untuk beribadah, untuk melayani, kita lakukan dengan setia supaya apa? Kita tidak akan pernah menyesal. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya dari anugerah pengharapan ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mampu mengatasi. Bilang mampu mengatasi. Mengatasi apa, saudaraku? Keluhan, ya. Keluhan yang sama-sama dialami makhluk yang lain, ya. Dalam hal dia juga merasa sakit bersalin. Mari kita lihat juga, ya, dalam Roma pasal 8 ayat 22. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Amin. Amin. Jadi inilah hasil dari orang percaya, suatu dia mampu, ya, mengalami keluhan, anak Tuhan juga mengalami keluhan, tapi apa yang bedanya antara anak Tuhan dengan orang dunia? Anak Tuhan tahu mengatasinya. Mengatasinya gimana? Dia datang kepada Yesus, dia sampaikan isi hatinya, dia kemukakan persoalannya, dia cerita, dia curhat kepada Tuhan, dan dia bisa melewati semua dengan baik, sehingga dia tidak stres, tidak depresi, tidak frustrasi, dia hatinya bahagia, meskipun di tengah persoalan badai kehidupan yang dia alami, hatinya tetap enjoy. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang kedua. Ini dia, saudaraku, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menantikan apa, saudaraku? Dia menantikan pengangkatan anak-anak Allah untuk pembebasan tubuh yang apa? Tubuh yang berdosa, tubuh yang terkontaminasi dengan penyakit, dengan dosa, dibebaskan, saudaraku. Dibebaskan supaya apa?
supaya tubuh itu bisa layak masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita lihat ya, Roma pasal 8 ayat 23, karena tubuh kita ini, tubuh badani ini, saudaraku, ini sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit, maka tidak bisa diizinkan masuk surga. Harus diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan ya. Karena di surga begitu kudus, begitu suci, tidak boleh ada penyakit, tidak boleh ada dosa ya. Mari kita lihat Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin. Amin, haleluya. Kalau selama ini engkau masih merasa ada keluhan karena sakit, karena dosa, maka suatu hari kelak ketika Tuhan datang kembali, maka ini yang kita sedang menantikan, saudaraku, pengangkatan anak-anak Allah untuk masuk dalam kemuliaan Allah, saudaraku ya. Maka tubuh kita akan diubahkan, saudaraku. Nah, bersyukur kalau kita tidak mengalami kematian. Haleluya. Saudaraku ya, kita mengalami rapture, diangkat ya, diangkat ke surga, saudaraku. Seperti Elia dibawa naik ke surga. Seperti siapa lagi, saudaraku ya? Henok dibawa naik ke surga. Seperti siapa lagi? Musa dibawa naik ke surga. Walaupun Musa lewati kematian, Yesus juga dibawa naik ke surga. Walaupun melewati kematian, Bapak Ibu. Ya, saudara bersyukur sekali. Maka itu tubuh kita diubah dalam tubuh kemuliaan dalam sekejap. Nah, orang-orang mati akan juga dibangkitkan Tuhan dan mereka ketemu dengan Tuhan. Bagi mereka yang percaya diselamatkan masuk surga. Bagi mereka yang tidak percaya, mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang berdosa tidak mau bertobat, mereka tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga ya. Saudara, maka itu kita menantikan dengan tekun. Amin ya. Ibadah-ibadah seperti ini sesungguhnya ini adalah cara untuk mempersiapkan kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah melihat. Dia telah melihat apa, saudaraku? Dia telah melihat Tuhan yang memberi lebih dari yang dia harapkan. Kita lihat ayatnya ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Roma pasal 8 ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Amin. Amin. Kalau engkau sudah melihat sesuatu dan yang engkau harapkan, engkau tidak mengharapkan lagi. Tapi selama engkau belum melihat itu, engkau terus berharap sampai akhirnya engkau ketemu, engkau menemukan, engkau mendapatkan. Baru disitulah engkau sadar bahwa ternyata Tuhan memberi lebih daripada apa yang mampu engkau harapkan ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa dulu saudara-saudara sekalian ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Di sana ada Ibu Lince dari kota Surabaya ya. Akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah kami terima malam ini. Firman-Mu sungguh menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Karenanya di dalam Tuhan kami beroleh anugerah dan pengharapan. Putus-putus ya Pak John, hilang-hilang ya. Lancar kok Bu, lancar terus. Lancar. Oh ya. Tadi kok hilang-hilang gitu signalnya di sini gitu. Jadi saya pikir kok hilang. Tidak, lancar. Iya, terima kasih. Kembali Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah kami terima malam ini. Firman-Mu sungguh menguatkan setiap kami ya Tuhan, yang mendengarkan karena hanya di dalam Tuhan kami peroleh anugerah dan pengharapan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu selalu membimbing kami untuk kami tetap setia, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan, hamba-Mu Pak John. Kiranya Tuhan terus memberkati dan mengurapi
hamba-Mu agar senantiasa menjadi saluran berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Oh, di sini Pak John yang hilang ya. Ya, Ya, sinyal biasa, Bu. Sinyalnya masih hilang. oke, saya lanjut. Terima kasih kepada Ibu Andre yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Lince yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Bapak Frans Angki yang telah membawakan firman-firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih. Dan selanjutnya, terima kasih Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh mendapat rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ya, doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono. Ya. ya, Bapak Makasih, Pak Tirto Jo. Hadi Mulyono dari Ya. Surabaya. Ya, Silakan Bapak makasih. Tirto. Makasih Bu Rosalin. Shalom. Ya, sama-sama. Shalom. Saya mau menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semua sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus
memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono dari kota Surabaya. Memberkati Pak Tirto dan Bu Norma ya. Oke, praise God. Oke, terima kasih kepada Bapak Tirto yang telah menyampaikan doa, menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sulistriono dari Kediri. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Ibu. Kembali. Ya, sama-sama. Ya. Oke, sebentar Bu Tadi Yeti. ya. Salam semuanya. Ya, shalom. Ya, saya akan Shalom. menyampaikan pengumuman. Info Belum gereja muncul. CLCC ya. Belum muncul ya. Ya. Sebentar. Praise God. Ya, selamat bergabung di Siane ya, sudah bersama kita malam ini. Memberkati, kita akan doakan ya mamanya Ibu Lopiyun yang dalam kondisi kesehatan ya, yang sedang terganggu, kita doakan supaya Tuhan pulihkan. Oke, silakan Bu Yeti. Siap. Jadi Ya. Hilang sebentar. Oh, Nah, masalah signal ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan, MA, dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Streaming klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Grand Alexandria Hill, Puri Surya Jaya, Blok AH 7, nomor 28, Desa Damarsi Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April 2024
Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rosalin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung. Oh, masalah signal hilang ya. Ya, tempat Bu Rosalin. Oke, Bapak Ibu yang punya pergumulan silakan bisa mengirimkan ya permohonan doa di depan layar monitor. Entah itu mungkin masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan atau ekonomi, bisnis, karir, juga anak atau suami atau istri, siapapun yang sakit ya, bisa kirim permohonan doa, kita akan doakan. Ya, silakan Bu Rosalin. Baik, bisa dibuka Bu Ros. Oke. Ya. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus. Ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Pastor John. Ya, sebelum saya berdoa, ada yang mau didoakan? Pak Frans Angki, Bu Weli Hukubun, teman-teman yang lain. Ya, silakan Pak Frans. Ya, untuk kesehatan saya Pak John. Oke, kami doakan ya, Pak Frans. Ya, baik. Bu Weli. Pendeta ya, saya untuk kaki yang masih dalam pergumulan. Ya. Ya, ya. Kita doakan ya, Bu Weli Hukubun, ya, untuk Mama dari Cisiane ya, Ibu Lopiun dan teman-teman yang lain ya. Kemarin itu tadi pagi juga Bu Ong kesaksian ya dalam ibadah doa mujizat 1 jam tadi. Dia bersyukur sekali putranya yaitu Nathan sudah Tuhan sembuhkan dan dia boleh pulang ya ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarga. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada doa yang sia-sia ya. Semua doa yang kita naikkan pasti ada jawaban. Ya, Cifung, ada yang mau disampaikan Cifung? Silakan Pak John. Terima kasih. Enggak, semuanya sehat. Sehat ya, oke. Pak John. Terima kasih ya Pak Pendeta, sudah sembuh. Amin ya. Doakan cuma ini. Catering ya Pak Catering. Oke, kita doakan. Halo, Ci Catherine. Halo, Erin. Ya, mungkin sebelum kita ke Catherine, kita nyapa dulu Ci Siane. Halo Ci Siane, ya, bagaimana Pak. perkembangan Halo, mamamu? Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Benjolannya semakin besar, Pak. Oke. Kita doakan ya. Di bagian kepala itu ya? Enggak, di payudara kiri. Oh, payudara kiri. Di kepala juga ada, Pak. Oke. Ya, kita doakan. Terima kasih infonya. Dahaknya juga semakin banyak. Yang membaik bikubitusnya, Pak. Bikubitus yang luka di tulang ekor itu sekarang sudah nggak lubang lagi. Tapi masih luka. Ya. Mamanya umur berapa sekarang? 84. Oh, 84. Oke. Ya, baiklah. Nanti koordinasi dengan Cifung, kalau memang Tuhan izinkan ya, kita bisa bertemu dengan Ibu Lopiun ya, kita bisa doakan. Ya, Tuhan ya. Kita atur waktu. Nanti koordinasi dengan Cifung bersama dengan Ibu Sinta ya. Nanti bagaimana kita atur waktu supaya bisa
kita berkunjung ke sana, paling tidak kita bisa mendoakan Ibu Lopiun ya. Rumahnya di daerah mana? Di Grand Harvest di daerah Kebraon. Oh, daerah Gebraun ya. Oke. Surabaya Barat ya. Baik ya. Ya. Dekat Pak Tirto sana ya, dekat tempat Pak Tirto ya. Oh ya. Di mana? Ya. Oke, baik. Ya teman-teman sekalian, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan di depan layar monitor ya. Bersatu hati bersama dengan saya malam ini. Imani ada kuasa Tuhan. Oke, Cifung gimana? Catherine gimana? Ci Catherine? Ya Pak Pendeta, ada bukaan. Ya. Gimana ini? Kenapa ketutup ya? Kenapa? Ya, ketutup videonya. Bisa dibuka yang gambar kamera. Iya. Ya. Ini anu Pak Pendeta. Lagi. Lah ini sudah. Ini Pak Pendeta John, Catherine. Ya, ya, halo Ci Catherine. Ya. Biar selalu Roh Kudus yang ada di dalam diri. Ya. Perlu Roh Kudus ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mari kita bersatu hati, kita arahkan tangan di depan layar monitor, dan kita bersama-sama kita berdoa di malam hari ini. Kuasa Tuhan bekerja. Mari saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, karunia Roh, engkau mulai berkata-kata dalam Roh ya. Berkata-kata 1 menit, kirala bayana masyikala bayana masyirala bayana orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berkata-kata dalam Roh. Siapa yang berkata-kata dalam Roh, dia membangun imannya sendiri. Yang belum bisa bahasa Roh mulai berkata haleluya, 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 haleluya. Arahkan tangan di depan layar monitor. Malam ini siapa yang sakit? Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Malam ini kuasa Tuhan turun atasmu. Malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Pak Frans Angki, yang kau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Tangan kuasa Tuhan itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah kuasa Tuhan. Tangan Tuhan sendiri menjamah engkau. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, segala penyakit dan kelemahan disembuhkan di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus aku berkata, daging tidak akan melebar di otaknya, tidak akan ada lagi. Dalam nama Yesus, terima. Kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau bersama dengan istrimu, Ibu Selfie. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Malam ini Ibu Weli Hukubun, kakimu yang bengkak tidak bengkak lagi. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Ibu Tabita. Oh Tuhan Yesus Keliduan, Tuhan sembuhkan dia juga di dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan Bung Ari Keliduan di dalam nama Yesus. Keluarga besar Hukubun De Fretes, oh Tuhan semua disembuhkan, baik Aren, Nito, Rusu dalam nama Yesus, juga Aldrik dalam nama Yesus. Ibu Erna, Ibu Erni semua disembuhkan. Pak John Hukubun disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Pak Wahyu Hukubun Bu Sinta disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini. Terima dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini Ibu Rosalin, yang kau terima kesembuhan, mujizat aja terjadi untuk suami di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan sudah menyembuhkan Pak Bruri. Tuhan sudah menenangkan jiwanya di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, engkau pulih dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan panjang umur dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami padamu untuk Ibu Norma dalam nama Yesus. Aku berkata kandunganmu kembali sehat di dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan di dalam nama Yesus. Dibersihkan, disucikan dari segala macam gangguan yang ada di dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit-penyakit yang menakutkan di dalam rahimmu. Sudah Tuhan sembuhkan. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja malam ini di dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Engkau terima dalam nama Yesus. Kau Ferry Balastri, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu di dalam nama Yesus. Ibu Lince, engkau juga terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Cifung, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ci Catering, engkau terima kuasa Tuhan memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Dalam nama Yesus, hatimu damai, hatimu tenang. Dalam nama Yesus, engkau punya masa depan penuh harapan.
Cifung, berkati keluarganya. Tuhan, kami doakan untuk Cisiane dalam nama Yesus. Tuhan menjamah Engkau Cisiane, Tuhan beri Engkau hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Tuhan menjauhkan daripada-Mu hati yang keras. Tuhan memberi Engkau hati yang takut akan Tuhan. Tuhan bawa Engkau lebih dekat, semakin dekat, dan melekat dengan Tuhan kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula di dalam nama Yesus. Tuhan memakai Engkau, bersiaplah. Tuhan akan urapi Engkau untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, Engkau akan membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, sama seperti Tuhan pakai Cifung, dan Tuhan pakai semua yang hadir malam ini, Tuhan akan pakai untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ibu Yeti, kuasa Tuhan turun atasmu, dan anak mantu cucumu semua disembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang sakit, sebagaimana Engkau sudah lihat, Engkau alami, yang Tuhan kerjakan bagi anak mantu cucumu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, kami doakan juga pada malam hari ini, dalam nama Yesus. Cisiang, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus, untuk cucumu disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau terima aliran kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja, dan juga kami berdoa untuk Ibu Nini Herawati di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atasmu juga malam ini. Terima dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Terima dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat dalam nama Yesus. Untuk cucumu anak Dev di dalam nama Yesus sudah disembuhkan, perkembangan pertumbuhan kemajuan signifikan terjadi. Untuk Bu Andre dalam nama Yesus, Kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Semua anak mantu cucu semua akan menjadi murid Tuhan. Mereka belajar tentang firman yang benar. Terima kasih Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan di dalam nama Yesus. Jangan takut. Tuhan sudah melihat isi hatimu. Tuhan tahu bahwa kau rindu anak mantu cucumu diselamatkan. Dan Tuhan sudah berjanji satu orang diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Terima dalam nama Yesus. Itu mujizat terbesar, yaitu keselamatan. Terima kasih. Percaya malam ini Tuhan selamatkan Mama dari Cisiane, Ibu Lopiun. Tuhan kami percaya kesembuhan secara ilahi sudah terjadi, anugerah keselamatan, dan kalau Tuhan izinkan kami akan bertemu dengan beliau. Tuhan atur waktu dengan baik. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, siapapun yang hadir malam hari ini, imani di tanganmu ada kuasa Tuhan. Kami doakan Cilinda Effendi, kami doakan juga Cifung yang ada Tuhan di Surabaya, kami doakan Cinyo yang ada di Nganjuk, kami doakan Pak Cornel Ismail ya Tuhan yang ada di Kota Bogor. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Ibu Joyce yang ada juga ya Tuhan di Jalan Manyar, mamanya Bu Selia, Tuhan sembuhkan, selamatkan dia Tuhan. Kami juga doakan ya Tuhan untuk Bapak Lukito, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, yang kau terima juga aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Engkau tidak perlu lemah, tidak perlu sakit lagi. Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Ibu Lince, juga Ibu Lina, Tuhan sembuhkan mereka, keluarga besar Koswandi di mana saya mereka berada. Tuhan pulihkan, sembuhkan kesehatan mereka. Untuk Pak Wito kami doakan, adik daripada Bu Nini, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan istrinya juga dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih pelayan-pelayan Tuhan, Bu Rosalin. Memberkati Bu Yeti, Pak Tirta, Irma, memberkati ya. Memberkati semuanya. Mirawati, sama-sama memberkati. Amin. Ya, Bu Lince, memberkati ya. Ya, Tuhan kasih semuanya. Ya. Ibu Lince, ya, Bu Lince, memberkati Cisian yang Cifung, memberkati ya. Mantap. Ya. Bu Sinliang, ya. Coba Bu Yeti, terima kasih. Bu Sinta. God bless you all. God bless you all. Selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam. Istirahat ya. Selamat God istirahat. bless you all. Pak Frans, semangat ya Pak Frans. Oke, terberkati semuanya. Ya, God bless you all. Ya, ya, Ko Ferry, Balastri, salam. Oke, Cisiane nanti koordinasi sama Cifung ya.
Ya Pak Oke. John, terima Oke, nanti kasih. sama Bu Sinta ya. Oke, Tuhan berkati Ya. semuanya. God bless you. Selamat Ya, malam. Bye-bye. bye. God bless you. Amin. Selamat istirahat. Amin. Amin. Ya.